Seorang cleaning service asal Cirebon tak sengaja mendengar rahasia yang bisa memicu perang dunia. Tanpa senjata, tanpa pangkat, ia ditarik ke operasi paling senyap di bumi dan dunia tak pernah tahu betapa dekatnya mereka pada kehancuran. Jangan lupa like video ini, subscribe channel Naskah Pejuang, nyalakan loncengnya, dan tulis di komentar kalian berasal dari mana. Jangan di-skip, tonton sampai selesai. Karena dari cerita ini, Anda akan tahu bahwa hal kecil yang Anda lakukan mungkin saja bisa merubah peta politik global. Malam di Jalan Medan Merdeka Selatan selalu memiliki denyut yang berbeda. Siang hari dipenuhi klakson, sirene, dan lalu lalang pejabat. Tetapi ketika jarum jam melewati pukul 11, kawasan itu berubah menjadi sunyi yang menekan. Lampu-lampu gedung tinggi masih menyala, termasuk satu bangunan yang dijaga ketat dengan pagar besi, kamera di setiap sudut, dan penjagaan bersenjata. Kedutaan Besar Amerika Serikat. Topan mendorong troli kebersihannya pelan, berusaha tidak menimbulkan suara. Seragam biru tuanya sudah sedikit lusuh, tangannya kasar oleh cairan pembersih yang dipakai setiap malam. Ia sudah bekerja hampir 2 tahun sebagai cleaning service, pekerjaan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya ketika masih tinggal di Cirebon. Namun, Jakarta tidak memberi banyak pilihan. Yang penting baginya sederhana, gaji rutin, kiriman uang untuk orang tua, dan hidup yang berjalan tanpa masalah. Ia hafal setiap lorong di lantai itu. Karpet tebal meredam langkah kaki, dinding berlapis kayu mahal memantulkan cahaya lampu putih kekuningan. Topan bekerja dengan kepala menunduk, membersihkan noda yang bahkan nyaris tak terlihat. Ia tahu satu kesalahan kecil bisa berujung teguran keras, bahkan pemecatan. Di tempat seperti ini, semua orang di luar lingkaran diplomatik hanyalah bayangan. Ketika mendekati salah satu ruang rapat besar yang biasanya kosong pada malam hari, Topan berhenti. Dari balik pintu kayu yang sedikit terbuka, terdengar suara. Bukan satu, melainkan 2. Ia sempat ragu. Biasanya ia akan langsung berbalik arah dan membersihkan area lain. Tapi suara itu terdengar terlalu jelas, terlalu serius. Topan menahan napas. Bahasa Inggris yang digunakan terdengar formal, kaku, seperti pidato yang dipotong-potong. Ia tidak memahami semua kalimat, namun beberapa kata menusuk telinganya. Nama seorang tokoh dunia disebut dengan nada penuh hormat dan kehati-hatian. Donald Trump. Topan menelan ludah. Nama itu terlalu besar untuk sekedar obrolan biasa. Ia mematikan mesin pembersih lantai, berdiri mematung di balik bayangan tembok. Jantungnya berdetak lebih cepat. Dari dalam ruangan, suara seorang pria terdengar dominan, tenang namun penuh tekanan. Ada pembahasan tentang langkah strategis, kepentingan nasional, dan respons global. Topan tidak tahu kenapa, tetapi nalurinya berkata bahwa percakapan ini bukan untuk telinga orang seperti dirinya. Lalu satu kata membuat tubuhnya kaku. Greenland. Topan mengerutkan dahi. Ia tahu itu bukan sekedar pulau es dari pelajaran geografi. Nama itu diucapkan berulang kali, disertai istilah militer yang samar-samar ia pahami. Deployment, Operation Window, Resistance Minimal. Suasana di balik pintu terasa berat, seolah keputusan besar sedang digodok tanpa memedulikan dunia luar. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Topan tidak berniat menguping, tetapi kini ia terjebak. Setiap kata yang ia dengar terasa seperti beban yang tidak seharusnya ia pikul. Ia sadar satu hal dengan jelas, jika keberadaannya diketahui, ia tidak akan punya kesempatan untuk menjelaskan apapun. Suara kursi bergeser dari dalam ruangan. Topan tersentak. Ia mundur perlahan, berusaha sehalus mungkin, seperti bayangan yang ditarik oleh gelap. Troli kebersihannya ia dorong kembali, menahan derit roda dengan telapak kaki. Napasnya pendek-pendek, pikirannya kacau. Di lorong yang panjang dan kosong itu, Topan merasa dirinya mengecil. Ia hanyalah seorang pemuda biasa, jauh dari kekuasaan, jauh dari senjata dan strategi. Namun apa yang baru saja ia dengar telah menyeretnya ke wilayah yang berbahaya. Ia belum tahu harus berbuat apa. Yang ia tahu hanya satu. Setelah malam ini, hidupnya tidak akan pernah kembali seperti semula. Langkah Topan terhenti di ujung lorong. Ia seharusnya pergi, menjauh sejauh mungkin dari ruangan itu.
Tetapi rasa ingin tahu dan ketakutan bercampur menjadi satu, menahan kakinya di lantai. Dari celah pintu yang belum sepenuhnya tertutup, suara-suara itu kembali mengalir, lebih jelas, lebih tajam. Nama Donald Trump disebut lagi, kali ini dengan nada yang tidak sekadar hormat, melainkan penuh kepastian, seolah keputusan akhir berada di tangan satu orang saja. Topan menelan ludah. Ia tidak tahu persis struktur kekuasaan Amerika, tetapi ia paham satu hal sederhana. Jika nama itu muncul dalam percakapan tertutup di kedutaan, maka yang dibahas bukan perkara kecil. Greenland is the key. Suara itu berkata pelan namun tegas. Topan memejamkan mata sejenak, otaknya berusaha menyusun potongan informasi yang berserakan. Greenland, operasi, waktu yang terbatas. Ia mendengar istilah window of action dan no public escalation. Kata-kata itu terdengar asing, tetapi maknanya terasa mengerikan. Ini bukan soal latihan militer atau kerjasama pertahanan biasa. Ia kembali mendekat setengah langkah, cukup untuk menangkap lebih banyak suara. Salah satu pria di dalam ruangan terdengar ragu, menyinggung soal reaksi internasional, tentang Eropa dan Sekutu Lama. Tetapi suara yang lain, yang Topan duga milik duta besar, memotong dengan dingin. Semua sudah dihitung, narasinya sudah siap. Dunia akan diberi cerita tentang stabilitas, tentang ancaman keamanan global yang harus ditangani cepat. Topan merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tiba-tiba memahami arah pembicaraan itu. Ini bukan invasi yang akan diumumkan dengan tank dan pidato perang. Ini operasi senyap, dibungkus bahasa diplomatik dan keamanan internasional. Sebuah langkah agresif yang disamarkan sebagai penyelamatan. Nama Donald Trump muncul lagi, kali ini diikuti kalimat yang membuat napas Topan tercekat. He wants it done before anyone can respond. Presiden ingin semuanya selesai sebelum dunia sempat bereaksi. Topan merasakan ruangan itu menyempit, tangannya gemetar. Ia hanyalah petugas kebersihan yang seharusnya tidak mengerti apa-apa tentang geopolitik. Tetapi setiap kata yang ia dengar menancap kuat di kepalanya, seperti paku yang tak bisa dicabut. Ia membayangkan peta dunia, garis-garis kekuasaan bergeser tanpa suara, dan jutaan orang yang tidak tahu apa-apa. Percakapan di dalam ruangan berlanjut dengan nada yang semakin teknis. Ada pembahasan tentang pasukan khusus, tentang pengamanan jalur laut, tentang minimal resistance, seolah manusia dan negara hanyalah variabel statistik. Topan menggigit bibirnya. Ia tidak bisa lagi berpura-pura bahwa ini bukan urusannya. Ia sudah terlalu jauh mendengar. Suara tawa kecil terdengar, singkat dan dingin. By the time the public hears about it, kata seseorang, it will already be irreversible. Kalimat itu menghantam Topan lebih keras daripada ancaman apapun. Tidak ada ruang untuk penolakan. Tidak ada kesempatan bagi dunia untuk berkata tidak. Semua akan terjadi dalam senyap, di balik pintu-pintu tertutup, seperti pintu yang kini sedang ia intip. Topan mundur satu langkah, lalu satu langkah lagi. Napasnya semakin berat. Ia sadar setiap detik tambahan di lorong ini adalah risiko. Kamera pengawas bisa menangkapnya berdiri terlalu lama. Penjaga bisa muncul kapan saja. Dan jika seseorang membuka pintu itu sekarang, tidak ada alasan yang cukup kuat untuk menjelaskan keberadaannya. Ia memaksa dirinya berbalik, mendorong troli dengan tangan gemetar. Tetapi kata-kata yang baru saja ia dengar terus berputar di kepalanya. Nama Donald Trump, Greenland, operasi keamanan global, semua terdengar seperti potongan film, tetapi ini nyata, terjadi beberapa meter dari tempat ia berdiri. Di dalam dadanya, sesuatu berubah. Ketakutan masih ada, menekan dan mencekik, tetapi di balik itu muncul perasaan lain yang asing, amarah bercampur tanggung jawab. Ia tidak tahu mengapa justru dirinya yang mendengar semua ini. Ia tidak meminta peran apapun, namun kenyataan telah memilihnya sebagai saksi. Ia memasuki lift dengan jari yang nyaris salah menekan tombol. Pintu menutup perlahan, memantulkan bayangannya sendiri di dinding logam. Wajah pemuda sederhana itu tampak pucat, matanya menyimpan kegelisahan yang belum pernah ada sebelumnya. Saat lift turun, Topan sadar bahwa rahasia sebesar ini tidak bisa ia kubur sendirian. Jika ia diam, rencana itu akan tetap berjalan. Jika ia berbicara, nyawanya mungkin menjadi taruhan.
Di antara dua pilihan itu, Topan merasakan dunia mendorongnya ke tepi jurang, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tahu bahwa menyebut satu nama seorang presiden, bisa mengubah takdir seorang pemuda biasa dari Cirebon. Lift berhenti dengan bunyi dentang pelan. Pintu terbuka, dan Topan melangkah keluar ke lantai dasar dengan perasaan asing, seolah tanah yang ia pijak tidak lagi kokoh. Lobi kedutaan tampak sama seperti biasanya, dingin, bersih, teratur. Namun baginya, setiap sudut kini terasa mengawasi. Ia menunduk, mendorong troli kebersihannya melewati meja resepsionis yang sudah dijaga petugas malam. Jam dinding menunjukkan pukul 00.17. Jadwal kerjanya masih tersisa hampir 1 jam. Biasanya, ia akan menyelesaikan area belakang sebelum pulang. Tapi malam ini, nalurinya berteriak satu hal, pergi sekarang. Topan melirik ke arah kamera CCTV di sudut langit-langit. Lampu kecilnya menyala merah, berkedip pelan. Ia merasa detak jantungnya terdengar terlalu keras. Setiap langkah terasa seperti keputusan besar. Ia mencoba berjalan normal, tidak tergesa, tidak mencurigakan. Namun di dalam kepalanya, pikirannya berlari liar. Percakapan itu terus terngiang. Nama presiden, Greenland, operasi senyap. Ia tidak tahu seberapa jauh jangkauan orang-orang yang membicarakan semua itu. Tetapi ia yakin satu hal, mereka tidak akan membiarkan saksi tak dikenal berkeliaran bebas. Di pintu keluar belakang, seorang petugas keamanan berdiri sambil memeriksa ponselnya. Topan menahan nafas saat melewatinya. Ia mengangguk sopan seperti biasa. Petugas itu hanya melirik sekilas, lalu kembali menunduk. Pintu terbuka. Udara malam Jakarta menyambutnya, lembab dan berat. Begitu melangkah keluar pagar kedutaan, Topan tidak langsung pergi. Ia berdiri beberapa detik di trotoar, memastikan tidak ada yang memanggil namanya, tidak ada langkah kaki yang mengejar. Jalanan relatif sepi, hanya suara kendaraan jauh dan dengung kota yang tak pernah benar-benar tidur. Ia melangkah lebih cepat dari biasanya. Setiap bayangan mobil yang melintas membuat bahunya menegang. Ia merasa konyol, tetapi juga merasa benar. Ketakutan ini bukan tanpa alasan. Ia baru saja menyentuh sesuatu yang seharusnya tak tersentuh. Ponselnya bergetar di saku. Topan hampir meloncat. Ia mengeluarkannya dengan tangan gemetar. Sebuah pesan dari grup kerja cleaning service menanyakan siapa yang belum menyelesaikan shift. Topan menghela nafas, lalu mengetik singkat bahwa ia merasa tidak enak badan dan sudah pulang lebih dulu. Ia menekan kirim, lalu mematikan ponsel itu sama sekali. Ia tidak ingin dilacak, tidak ingin ada notifikasi, tidak ingin ada panggilan tak dikenal. Untuk pertama kalinya, Topan merasa benda kecil di tangannya bisa menjadi ancaman. Langkahnya membawanya menjauh dari kawasan pusat kota. Ia tidak langsung menuju kos. Nalurinya mengatakan itu tempat pertama yang akan dicari jika sesuatu terjadi. Ia memilih berjalan tanpa tujuan jelas, menyusuri jalan-jalan kecil, berpindah angkutan, memastikan dirinya tidak diikuti. Setiap kali berhenti, ia melihat pantulan wajahnya di kaca toko yang tutup. Wajah seorang pemuda biasa yang kini memikul rahasia besar. Di sebuah warung kopi yang masih buka, Topan duduk di pojok, memesan minuman sekedar untuk alasan berhenti. Tangannya gemetar saat mengangkat gelas. Pikirannya akhirnya mulai jernih, cukup untuk satu kesimpulan pahit. Hidupnya sudah berubah. Jika ia diam, ia mungkin bisa kembali bekerja besok, berpura-pura tidak pernah mendengar apa-apa. Namun bayangan tentang operasi itu, tentang dunia yang ditipu dengan kata keamanan, membuat dadanya sesak. Ia bukan pahlawan, ia tidak punya kekuatan apapun. Tapi ia tahu, rahasia seperti itu tidak akan dibiarkan hidup bersama orang kecil terlalu lama. Ia membayar dan pergi sebelum kopi itu habis. Waktu terasa menekan, setiap detik berlalu terasa berbahaya. Topan mulai memahami bahwa keluar dari gedung kedutaan hanyalah langkah pertama. Keluar dari bayangan jauh lebih sulit. Saat akhirnya ia berhenti di bawah lampu jalan yang redup, Topan menatap langit Jakarta yang tertutup kabut cahaya.
Ia memikirkan orang tuanya di Cirebon, hidup sederhana, jauh dari intrik dunia. Ia memikirkan dirinya sendiri yang hanya ingin bekerja dan pulang dengan selamat. Semua itu terasa seperti kemewahan. Ia sadar jika rahasia ini bocor dan ia adalah satu-satunya kebocoran, maka ia akan diburu, bukan oleh orang-orang yang bisa ia lawan, tetapi oleh sistem, kekuasaan, dan tangan-tangan tak terlihat. Dan dalam keheningan malam itu, Topan membuat keputusan yang mengubah arah hidupnya. Ia tidak akan kembali menjadi bayangan. Ia harus memilih kemana melangkah sebelum bayangan itu menelannya kembali. Pagi belum sepenuhnya tiba ketika Topan berdiri di seberang jalan, menatap gerbang besar markas besar TNI. Bangunan itu tampak kokoh, dingin, dan berjarak, seperti dunia lain yang selama ini hanya ia lihat di berita. Seragam hijau para penjaga, senjata yang tergantung di dada, serta sorot mata waspada membuat langkahnya terasa berat. Ia hampir berbalik. Hampir. Tangannya mengepal di saku jaket. Ketakutan masih ada, menekan dari dalam dada. Tetapi di balik itu, tumbuh tekad yang keras kepala. Ia sudah memikirkan pilihan lain sepanjang malam. Diam, kabur, atau berpura-pura tidak tahu. Namun setiap opsi berujung pada satu kesimpulan yang sama. Ia tidak akan pernah benar-benar aman. Topan melangkah maju. Di pos penjagaan, ia menyebutkan maksud kedatangannya dengan suara yang berusaha terdengar tenang. Petugas jaga menatapnya dari ujung kepala sampai kaki, jelas tidak terimpresi. Seorang cleaning service yang datang tanpa janji, membawa cerita tentang percakapan rahasia dan nama presiden asing, terdengar seperti lelucon buruk di pagi hari. "Ada bukti?" tanya petugas itu datar. Topan menggeleng. Ia hanya punya ingatan dan kata-kata. Petugas itu mendengus pelan, lalu meminta Topan menunggu. Waktu berjalan lambat. Topan duduk di kursi plastik, memperhatikan setiap orang yang lewat. Ia merasa kecil, rapuh, dan bodoh karena berada di sini. Namun ia tetap menunggu. Beberapa saat kemudian, ia dibawa masuk melewati pemeriksaan berlapis. Ponselnya diminta, tasnya diperiksa. Setiap pintu yang terbuka dan tertutup di belakangnya terdengar seperti garis batas yang tak bisa ia lewati kembali. Ia akhirnya duduk di sebuah ruangan sederhana, dindingnya polos, udara dingin dari pendingin ruangan menusuk kulit. Seorang perwira masuk, wajahnya tegas, nada bicaranya kaku. Topan diminta menceritakan semuanya dari awal. Ia mulai berbicara, pelan, berusaha runtut, tentang rutinitas malam, tentang pintu yang terbuka, tentang percakapan yang tak sengaja ia dengar. Ketika nama Donald Trump disebut, alis sang perwira terangkat sedikit, lalu kembali datar. Topan bisa merasakan keraguan di ruangan itu. Ia dianggap terlalu awam, terlalu kecil untuk membawa informasi sebesar ini. Namun ia terus berbicara. Tentang Greenland, tentang istilah militer, tentang kalimat bahwa semuanya harus selesai sebelum dunia sempat bereaksi. Ia melihat perubahan kecil. Sang perwira tidak lagi bersandar santai. Ia duduk lebih tegak, matanya menajam. Beberapa kali ia menghentikan Topan, meminta mengulang detail tertentu. Kata-kata apa yang digunakan, nada suara, urutan percakapan. Topan menjawab sejujur mungkin, meski kepalanya berdenyut karena tegang. Ruangan itu kemudian bertambah orang. 2, lalu 3 perwira lain masuk tanpa suara. Tidak ada yang memperkenalkan diri, mereka hanya mendengarkan. Topan mulai merasa tenggorokannya kering, namun ia tidak berhenti. Ia tahu, jika ia ragu sekarang, semua akan berakhir. Ketika ia menyebutkan frasa tentang operasi keamanan global dan minimal resistance, salah satu perwira saling bertukar pandang dengan yang lain. Keheningan jatuh, berat, tidak ada yang mencatat, tidak ada yang memotong. Untuk pertama kalinya sejak ia melangkah ke gerbang tadi, Topan merasa kata-katanya benar-benar sampai. Setelah ia selesai, ruangan itu sunyi cukup lama. Topan menunggu vonis yang tidak ia pahami bentuknya. Akhirnya, seorang perwira senior berbicara pelan. Bukan nada meremehkan, bukan pula mengancam, lebih seperti menimbang sesuatu yang berbahaya. "Kamu sadar apa artinya ini?" tanyanya. Topan mengangguk. Ia tidak tahu seluruh dampaknya, tetapi ia tahu resikonya nyata. Perwira itu menatapnya lama, seolah mencoba membaca apakah pemuda di depannya ini berbohong atau hanya nekat. Lalu ia berdiri dan keluar ruangan tanpa berkata apa-apa. Menit-menit berikutnya terasa seperti jam. Topan duduk diam, tangannya dingin, pikirannya kosong.
Ia tidak tahu apakah ia baru saja menyelamatkan dirinya sendiri atau justru menandatangani masalah yang lebih besar. Ketika pintu akhirnya terbuka kembali, suasana telah berubah. Perwira yang tadi kembali bersama beberapa orang lain, wajah mereka serius, tanpa senyum, tanpa basa-basi. Salah satu dari mereka berkata singkat, tegas, dan membuat darah Topan berdesir. "Kami akan menahan kamu sementara, demi keamanan." Topan menelan ludah. Ia mengangguk. Dalam hatinya, ia tahu satu hal. Apapun yang baru saja ia sampaikan, cukup besar untuk membuat para petinggi TNI terdiam. Dan itu berarti ia telah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Ruangan itu tidak memiliki jendela. Dindingnya tebal, dilapisi panel kedap suara, hanya diterangi lampu putih yang membuat wajah siapapun tampak lebih keras dari biasanya. Topan duduk di satu sisi meja panjang, sendirian, mengenakan pakaian pinjaman tanpa tanda apapun. Di seberangnya, kursi-kursi terisi oleh orang-orang yang pangkat dan pengaruhnya jauh di luar jangkauan hidup yang pernah ia kenal. Ia tidak tahu berapa lama ia menunggu. Jam seakan kehilangan makna sejak ia ditahan demi keamanan. Yang ia tahu, ketika pintu ruangan itu akhirnya ditutup rapat dan kunci diputar, sesuatu yang besar sedang diputuskan. Rapat dimulai tanpa pembukaan panjang. Nama-nama negara disebut dengan nada datar namun syarat makna. Greenland kembali muncul, kali ini dalam bentuk peta digital yang diproyeksikan ke dinding. Garis-garis merah dan biru menandai kepentingan, jalur laut, dan titik strategis. Topan melihat dunia yang selama ini hanya ia kenal dari berita, kini terbuka telanjang di hadapannya. Ia diminta mengulangi ceritanya sekali lagi, lebih rinci, lebih teknis. Tidak ada lagi tatapan meremehkan. Setiap kata dicatat, dianalisis, diuji silang. Beberapa pertanyaan terdengar tajam, hampir menjebak, seolah mereka berharap menemukan celah kebohongan. Namun tidak ada. Detail-detail kecil yang Topan anggap sepele justru menjadi potongan penting yang menguatkan gambaran besar. Ketika ia selesai, diskusi bergeser menjauh darinya. Para perwira berbicara dengan bahasa yang nyaris tidak ia pahami sepenuhnya, tetapi ia bisa merasakan ketegangannya. Ini bukan lagi soal apakah informasi itu benar, ini soal apa yang harus dilakukan setelahnya. Topan menatap tangannya sendiri di atas meja. Tangannya gemetar halus. Ia bertanya-tanya apakah ia telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia hanya ingin menyerahkan kebenaran, bukan terlibat lebih jauh. Namun sejak awal dunia tidak memberi ruang bagi keinginannya. Seorang perwira tertinggi akhirnya angkat bicara. Suaranya tidak keras, tetapi semua percakapan lain berhenti seketika. Ia menyebut kata operasi rahasia dengan nada yang tidak memberi ruang penolakan. Sebuah langkah yang tidak akan pernah diakui secara resmi, tetapi dampaknya bisa mengubah arah sejarah. Topan mengangkat kepala ketika namanya disebut. Awalnya ia mengira salah dengar. Ia menatap satu persatu wajah di sekeliling meja. Tidak ada yang terlihat ragu, tidak ada yang tersenyum. Keputusan itu sudah bulat sebelum ia benar-benar memahami maksudnya. Ia bukan hanya saksi, ia bukan sekedar pembawa pesan, ia dipandang sebagai bagian dari solusi. Alasannya diuraikan dengan dingin dan logis. Topan memiliki akses yang tidak dimiliki prajurit manapun. Ia telah berada di titik awal informasi tanpa dicurigai. Ia menunjukkan keberanian untuk keluar dari bayangan dan melapor, sesuatu yang jarang dimiliki orang biasa. Dan yang terpenting, ia tidak tercatat dalam radar intelijen manapun. Justru karena kamu orang biasa, kamu tidak terduga. Kata-kata itu terasa seperti palu. Topan ingin berbicara, ingin mengatakan bahwa ia tidak punya pengalaman militer, tidak mengerti strategi perang, bahkan belum pernah memegang senjata. Namun suaranya tertahan di tenggorokan. Ia menyadari satu hal yang mengerikan. Keputusan ini tidak menunggu persetujuannya. Ia diberi gambaran singkat tentang peran yang akan ia emban. Bukan sebagai prajurit garis depan, tetapi sebagai figur penghubung,
wajah yang tidak tercatat, pemimpin simbolis yang akan mengikat operasi di fase awal. Kopassus akan bergerak, mesin perang akan berjalan, dan Topan akan berada di tengahnya. Keheningan menyelimuti ruangan setelah penjelasan itu selesai. Topan menunduk, mencoba mengatur nafas. Dunia yang ia kenal runtuh sepenuhnya dalam hitungan jam. Dari cleaning service menjadi pimpinan operasi rahasia, itu terdengar seperti lelucon kejam. "Apa kamu sanggup?" tanya perwira tertinggi itu akhirnya. Pertanyaan itu bukan ujian keberanian, itu pernyataan realitas. Jika Topan menolak, operasi akan tetap berjalan, hanya saja ia akan menjadi beban yang harus diamankan. Jika ia menerima, hidupnya yang lama benar-benar akan berakhir. Topan mengingat lorong sunyi di kedutaan, nama presiden yang disebut tanpa ragu, kalimat tentang dunia yang tidak sempat bereaksi. Ia mengingat rasa takut saat meninggalkan gedung itu dan keputusan untuk tidak kembali menjadi bayangan. Ia mengangkat kepala. "Saya tidak tahu apakah saya sanggup," katanya jujur, suaranya serak. "Tapi saya tahu saya tidak bisa berpura-pura tidak tahu." Tidak ada tepuk tangan, tidak ada ucapan selamat, hanya anggukan singkat. Keputusan yang mengguncangkan itu dikunci dalam keheningan. Sejak saat itu, Topan bukan lagi pemuda biasa dari Cirebon. Ia telah melangkah ke dunia yang tidak mengenal jalan pulang. Hari-hari berikutnya terasa seperti terpotong dari kenyataan lama Topan. Ia tidak lagi melihat matahari terbit dari halte atau lampu jalan Jakarta yang redup. Dunia barunya berada di balik pintu-pintu baja, ruang briefing tanpa jendela, dan layar-layar besar yang menampilkan peta dunia tanpa nama. Semua bergerak cepat, senyap, dan penuh rahasia. Nama-nama negara mulai terdengar biasa di telinganya. Rusia, Tiongkok, Denmark disebut bukan sebagai musuh, bukan pula sebagai sekutu resmi, melainkan sebagai kepentingan yang kebetulan bertemu di satu titik yang sama, Greenland. Dunia yang selama ini tampak hitam putih dari kejauhan, kini berubah menjadi abu-abu yang rumit. Topan duduk di kursi belakang sebuah ruang konferensi tertutup ketika pertemuan pertama berlangsung. Tidak ada bendera, tidak ada lambang negara. Para perwakilan datang sebagai penasihat, pengamat, atau mitra teknis. Bahasa yang digunakan berganti-ganti, diterjemahkan secara simultan oleh alat kecil di telinganya. Ia lebih banyak diam, menyerap, belajar. Ia menyadari betapa kecilnya dirinya di tengah percakapan besar itu. Rusia berbicara tentang keseimbangan kekuatan dan jalur Arktik. Tiongkok menyinggung stabilitas global dan perdagangan masa depan. Denmark dengan nada paling tenang berbicara tentang kedaulatan dan tanah yang dingin tetapi syarat kepentingan. Indonesia berdiri di tengah, berhitung dengan hati-hati, memilih langkah yang tidak akan tercatat dalam sejarah resmi. Topan mulai mengerti bahwa aliansi ini bukan persahabatan. Ini kesepakatan sementara antara pihak-pihak yang sama-sama tidak ingin satu kekuatan bergerak sendirian. Tidak ada yang sepenuhnya percaya satu sama lain. Justru karena itulah Topan dibutuhkan, figur tanpa sejarah, tanpa agenda negara besar yang bisa bergerak di ruang abu-abu itu. Pelatihannya dimulai segera, bukan latihan fisik berat seperti yang ia bayangkan, melainkan latihan membaca situasi. Ia diajari mengenali kebohongan yang halus, jeda dalam kalimat, pilihan kata yang sengaja disederhanakan. Ia belajar bahwa intelijen bukan hanya tentang senjata dan penyadapan, tetapi tentang manusia. Di satu sesi, seorang instruktur berkata pelan, "Musuh tidak selalu datang membawa senapan." Kalimat itu terus terngiang di kepala Topan. Ia mulai memahami maksudnya ketika diperlihatkan simulasi pengkhianatan, dokumen bocor, informasi setengah benar, sekutu yang terlambat bergerak 1 jam saja. Topan juga bertemu orang-orang yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Seorang pria Rusia dengan tatapan dingin namun sopan, yang berbicara sedikit tetapi selalu tepat sasaran. Seorang analis Tiongkok yang tersenyum ramah sambil menghitung setiap kemungkinan. Seorang perwira Denmark yang tampak lelah, seperti memikul beban negaranya sendirian. Semua mereka bersikap profesional terhadap Topan, tetapi jarak itu tetap ada. Malam-malam menjadi waktu paling berat. Di kamar kecil yang dijaga ketat, Topan sering terjaga lama. Ia memikirkan hidupnya yang lama, pekerjaan sederhana, masalah kecil, mimpi yang tidak muluk. Semua itu kini terasa seperti kehidupan orang lain. Di tempatnya sekarang, satu kalimat salah bisa memicu konflik internasional.
Perlahan perannya mulai terbentuk. Ia tidak memimpin dengan perintah, tetapi dengan kehadiran. Keberadaannya menjadi pengingat bahwa operasi ini lahir dari kebocoran yang tidak disengaja, dari dunia sipil yang tersentuh keputusan besar. Ia menjadi jembatan rapuh antara mesin militer dan kenyataan di luar sana. Dalam satu pertemuan tertutup, Topan akhirnya angkat bicara. Bukan dengan strategi rumit, bukan dengan istilah militer, ia hanya mengingatkan satu hal. Rencana ini ada karena orang-orang percaya semuanya bisa dilakukan tanpa diketahui publik. Ruangan itu hening, beberapa wajah menegang. Ia tahu ia baru saja menyentuh saraf sensitif. Namun tidak ada yang membantahnya. Sejak saat itu, pandangan terhadap Topan berubah. Ia tidak lagi dianggap sekedar pion tak terduga. Ia dilihat sebagai variabel yang tidak bisa diabaikan. Seseorang yang datang dari luar sistem, tetapi kini berdiri tepat di tengahnya. Topan belajar cepat, bukan karena ia ingin, tetapi karena ia harus. Ia belajar bahwa di dunia ini, kebenaran seringkali dinegosiasikan, bahwa aliansi dibangun bukan atas dasar percaya, melainkan kepentingan yang sejajar, dan bahwa bahaya terbesar seringkali datang bukan dari pihak yang paling lantang, melainkan dari yang paling tenang. Ketika rencana menuju Greenland mulai dibicarakan lebih konkret, Topan menyadari satu hal yang membuat dadanya berat. Operasi ini mungkin berhasil tanpa suara, tanpa perang terbuka, tetapi tidak akan bersih. Akan ada pengorbanan, akan ada rahasia yang dikubur selamanya. Dan di balik tirai dunia yang bergerak senyap itu, Topan kini berdiri di garis depan perang yang bahkan tidak diakui keberadaannya. Pesawat angkut itu melaju tanpa tanda pengenal, menyatu dengan lalu lintas udara sipil yang jarang di wilayah lintang tinggi. Dari jendela kecil yang buram, Topan hanya melihat hamparan putih tanpa batas. Tidak ada kota, tidak ada jalan, hanya es dan langit kelabu yang seakan menyatu. Greenland tidak menyambut siapapun, ia menguji. Di dalam kabin, udara dingin merayap meski pemanas bekerja maksimal. Tim gabungan duduk terpisah dalam kelompok kecil, senyap, tenggelam dalam pikiran masing-masing. Tidak ada percakapan ringan, setiap orang paham, operasi ini bukan latihan. Ini langkah pertama ke wilayah yang dipantau ketat, di mana kesalahan sekecil apapun bisa berakhir tanpa jejak. Topan mengenakan perlengkapan yang terasa asing di tubuhnya, berat, kaku, namun memberinya rasa aman semu. Ia menatap peta digital di tablet, jalur masuk yang ditandai garis tipis, waktu-waktu hening di antara lintasan satelit. Semua telah dihitung, namun ia juga tahu dunia nyata jarang patuh pada perhitungan. Rusia menyediakan jalur logistik yang tidak tercatat. Tiongkok menyuplai gangguan sinyal terbatas, cukup untuk menciptakan bayangan di mata satelit. Denmark memberi informasi medan, angin yang berubah mendadak, lapisan es yang rapuh, dan wilayah yang tampak kosong namun menyimpan pos-pos pengamatan. Indonesia melalui Kopassus menyatukan semuanya dalam satu gerak senyap. Pesawat menurunkan ketinggian, lampu kabin meredup, tidak ada tepuk tangan saat roda menyentuh landasan es, hanya getaran kasar dan suara angin yang menghantam badan pesawat. Pintu terbuka dan dingin menerjang seperti makhluk hidup. Napas Topan membeku di udara. Langkah pertama di tanah es terasa tidak nyata, sepatu khusus berderit pelan, angin membawa butiran salju yang menusuk wajah. Komunikasi dilakukan singkat, seperlunya. Nama sandi menggantikan identitas. Di sini tidak ada pangkat yang dipamerkan, yang ada hanya fungsi. Mereka bergerak cepat, menyebar sesuai rencana. Kendaraan khusus meluncur tanpa lampu, mengikuti kontur yang sudah dihafal. Topan berada di pusat koordinasi lapangan, bukan di depan, bukan di belakang. Ia memantau waktu, jarak, dan perubahan yang tak terduga. Setiap detik berarti. Peringatan pertama datang tanpa suara. Indikator di tablet berkedip, lintasan satelit berubah. Jendela hening menyempit. Topan mengangkat tangan, memberi isyarat. Tim berhenti serempak, membeku bersama lingkungan. Angin menghapus jejak dalam hitungan menit, dunia seakan menahan napas. Mereka menunggu, detik-detik berlalu lambat, menyiksa. Topan merasakan denyut di pelipisnya. Ia teringat kalimat instruktur, di medan seperti ini, kesabaran menyelamatkan nyawa. Ketika indikator kembali stabil, mereka bergerak lagi, lebih rendah, lebih hati-hati. Pos pengamatan pertama tampak seperti gundukan es biasa, namun sensor panas mengkhianatinya. Tim khusus menyusup, tanpa tembakan, tanpa ledakan. Semua berlangsung dalam keheningan yang menegangkan. Topan menahan diri untuk tidak berpikir tentang apa yang terjadi jika satu saja suara pecah. Cuaca berubah cepat, kabut turun, jarak pandang menyempit, komunikasi terputus-putus. Di saat seperti ini, rencana paling matang pun bisa runtuh. Topan mengambil keputusan kecil, menggeser jalur beberapa derajat, menunda pergerakan 1 menit. Keputusan yang tampak sepele, tetapi menyelamatkan mereka dari lintasan pengawasan yang baru aktif. Di kejauhan, cahaya samar menyala lalu padam. Bukan aurora, bukan bintang. Sesuatu bergerak. Topan memberi peringatan. Tim menghilang ke balik kontur es, menyatu dengan putih. Tidak ada baku tembak, tidak ada pahlawan, hanya ketegangan yang menempel di kulit.
Malam Arktik terasa panjang meski jam menunjukkan siang. Waktu di sini menipu. Tubuh lelah, pikiran dipaksa tetap tajam. Topan merasakan beban perannya sepenuhnya. Ia bukan prajurit yang paling terlatih, tetapi ia berada di titik di mana keputusan bertemu konsekuensi. Ketika mereka akhirnya mencapai titik aman sementara, tidak ada rasa lega, hanya jeda singkat sebelum fase berikutnya. Topan menatap peta lagi. Garis-garis itu kini terasa lebih dekat, lebih nyata. Greenland bukan lagi nama di percakapan rahasia, ia adalah medan hidup dan mati. Di tengah dingin yang tak memihak, satu hal menjadi jelas bagi Topan. Operasi ini sudah berjalan, tidak ada jalan kembali, dan di tanah es yang memantulkan cahaya pucat itu, setiap langkah ke depan harus perfect, karena kematian tidak selalu datang dengan suara. Tidak ada sirena, tidak ada peringatan. Perang itu dimulai seperti salju yang jatuh, perlahan, nyaris tak terasa, lalu menelan segalanya. Topan menyadari perubahan itu dari satu hal kecil, keheningan yang terlalu rapi. Angin yang sebelumnya liar mendadak teratur, seolah mengikuti pola. Di medan seperti ini, keteraturan adalah tanda kehadiran manusia. Indikator di layar bergetar singkat, lalu stabil. Seseorang di sisi lain sedang melakukan hal yang sama, mengamati, menghitung, menunggu. Topan memberi isyarat pendek. Tim Kopassus menyebar, bergerak rendah, menyatu dengan kontur es. Tidak ada bendera di lengan mereka, tidak ada identitas. Jika tertangkap, mereka tidak pernah ada. Kontak pertama terjadi tanpa suara tembakan. Sebuah sensor panas mendadak mati, lalu satu lagi. Itu bukan gangguan cuaca, itu tangan terlatih yang mematikan mata. Pasukan bayangan Amerika bergerak dengan disiplin yang sama, memanfaatkan kegelapan Arktik dan keunggulan teknologi. Dua kekuatan berpapasan tanpa pernah saling menyebut nama. Topan merasakan denyut adrenalin memuncak. Ia bukan di garis depan, tetapi setiap laporan singkat yang masuk mengikat nafasnya. Bayangan bergerak di sektor timur, jejak baru, arah barat daya. Informasi datang terpotong, sengaja dipersingkat. Dalam perang tanpa bendera, kata-kata berlebih adalah bahaya. Benturan pertama tak terhindarkan. Sebuah unit Kopassus terjebak di antara dua kontur es ketika drone rendah melintas. Keputusan harus diambil dalam detik. Topan menggeser rencana, mengalihkan perhatian dengan sinyal palsu. Gangguan singkat, cukup untuk membuat drone berbelok. Detik itu menyelamatkan nyawa. Namun balasan datang cepat. Seseorang di sisi lain membaca pola yang sama. Sinyal mereka diburu, komunikasi menjadi berisik. Topan mematikan satu kanal, memindahkan koordinasi ke jalur cadangan. Ia teringat pelajaran paling keras. Dalam duel intelijen, yang kalah adalah yang paling lama ragu. Di sebuah lembah es sempit, kontak fisik akhirnya terjadi. Tanpa teriakan, tanpa tembakan liar, gerak cepat, terukur. Senjata digunakan seperlunya, selebihnya tangan dan taktik. Satu bayangan jatuh, diseret masuk ke balik es. Tidak ada waktu untuk bertanya siapa. Di sini, setiap orang hanyalah ancaman. Topan menahan diri untuk tidak memikirkan konsekuensi. Ia fokus pada alur, pada waktu, pada celah kecil yang bisa dimanfaatkan. Ia melihat peta hidup, ikon bergerak, menghilang, muncul kembali. Dunia nyata dan digital bertumpuk di kepalanya, dan kesalahan sekecil apapun bisa memutus keduanya. Amerika tidak datang dengan pasukan besar, mereka datang dengan presisi, tim kecil, teknologi canggih, dan keyakinan bahwa tak ada yang akan menantang. Itulah celahnya, keyakinan itu. Kopassus bergerak di antara keyakinan dan keraguan, memanfaatkan ruang yang ditinggalkan kesombongan. Sebuah ledakan teredam mengguncang jauh di utara, bukan serangan, melainkan pengalihan. Salju terangkat, lalu kembali jatuh. Tidak ada api, tidak ada bukti. Topan memanfaatkan momen itu untuk menggeser posisi inti. Operasi inti harus bergerak sekarang atau tidak sama sekali. Kontak semakin rapat, jarak menyempit, resiko meningkat. Topan mendengar laporan tentang satu anggota yang terluka. Tidak parah, tetapi cukup untuk memperlambat. Ia membuat keputusan pahit, memecah tim, mengorbankan kecepatan demi keselamatan. Di medan ini, kehilangan satu orang bisa membuka jejak bagi semuanya. Di sisi lain, pasukan bayangan Amerika menutup celah. Mereka tidak mengejar secara membabi buta. Mereka menunggu, mengunci, mengharapkan kesalahan. Topan merasakan tekanan itu seperti tangan dingin di tengkuk. Ia memilih jalan yang tidak ditentukan, memasuki area yang dianggap terlalu berbahaya karena lapisan es rapuh. Resiko besar, tetapi tidak diduga. Langkah-langkah diatur ringan, jarak dijaga, nafas ditahan. Es berderit pelan, protes terhadap beban. Mereka bergerak satu persatu. Di belakang, bayangan berhenti. Tidak ada yang mau mempertaruhkan jatuh ke perut es. Celah itu cukup.
Ketika kontak mereda bukan karena kemenangan mutlak, melainkan karena kedua pihak memilih mundur, dunia tetap diam. Tidak ada laporan, tidak ada pernyataan, hanya jejak yang segera ditelan salju. Topan menutup kanal terakhir, mengamankan data, menghapus sisa sinyal. Perang itu tidak dimenangkan dengan bendera yang ditancapkan. Ia dimenangkan dengan hal yang tidak terjadi, tembakan yang tidak dilepaskan, berita yang tidak terbit, perang yang tidak diakui. Topan berdiri di tengah dingin yang mematikan, menyadari satu kebenaran pahit. Dalam perang tanpa bendera, yang selamat bukanlah yang paling kuat, melainkan yang paling mampu menghilang. Tanda pertama datang bukan sebagai ledakan atau tembakan, melainkan keterlambatan. Sebuah unit pendukung yang seharusnya membuka jalur aman tidak pernah melapor. Waktu berlalu 3 menit, lalu 5. Di medan seperti ini, keterlambatan adalah bahasa paling jujur tentang bahaya. Topan menatap layar, merasakan sesuatu mengencang di dadanya. Ia memerintahkan pengecekan ulang kanal. Sunyi, terlalu sunyi. Data cuaca masih stabil, lintasan satelit relatif bersih, tetapi satu variabel tak bergerak. Unit itu berada di bawah koordinasi sekutu, bukan Kopassus. Topan memanggil perwira penghubung. Jawaban datang cepat, terlalu cepat, dan terasa disusun. Masalah teknis sedang diselesaikan. Nada itu datar, nyaris malas. Topan menutup kanal, rahangnya mengeras. Ia mengingat pelajaran yang paling tidak ingin diingat. Pengkhianatan jarang datang dengan wajah marah. Ia datang dengan senyum profesional dan alasan masuk akal. Tak lama kemudian, indikator lain berkedip. Jalur yang seharusnya aman tiba-tiba ramai. Bukan patroli besar, hanya bayangan kecil yang bergerak tepat ke arah posisi inti. Terlalu tepat. Informasi bocor, seseorang memberi koordinat. Topan menarik napas dalam, memaksa pikirannya tetap dingin. Ia memindai ulang peta, menelusuri alur informasi dari awal. Di mana data dibagi, kepada siapa, kapan. Polanya jelas kini. Satu simpul selalu muncul lebih awal, lalu gerak lawan mengikuti. Bukan kebetulan, bukan kesalahan. Ia memanggil komandan lapangan Kopassus. Suaranya tenang, ringkas. Kita bocor. Anggap semua jalur sekutu terkompromi. Eksekusi rencana alternatif. Keputusan itu berat. Rencana alternatif berarti melepas pengamanan yang disediakan pihak sekutu dan mengambil rute paling berbahaya, lapisan es rapuh dan jarak komunikasi yang sempit. Tetapi pilihan lain lebih buruk, tetap di jalur yang sudah diketahui lawan. Kontak meningkat cepat, drone rendah menyisir, bayangan bergerak lebih percaya diri. Mereka tahu, atau setidaknya mereka mengira tahu. Topan memanfaatkan kesombongan itu. Ia mengirimkan umpan data, koordinat palsu yang tampak meyakinkan melalui kanal yang ia yakini telah dibocorkan. Risiko besar, tetapi waktu hampir habis. Sementara itu, ia memerintahkan pemutusan hubungan dengan unit sekutu yang terlambat. Total, tidak ada penjelasan, tidak ada konfrontasi. Dalam perang bayangan, menuduh tanpa bukti hanya mempercepat kehancuran. Ia memilih memutus tali sebelum tali itu menarik mereka jatuh. Keputusan brutal berikutnya datang saat laporan cedera masuk. Seorang anggota terjepit saat menghindari patroli yang muncul terlalu cepat. Untuk menyelamatkannya, tim harus berhenti, dan berhenti berarti tertangkap. Topan menatap layar, menghitung detik. Ia tahu apa yang harus dilakukan, dan ia membencinya. Prioritaskan evakuasi minimal, tinggalkan peralatan, kurangi jejak, perintahnya. Tidak ada kata tinggalkan orang, tidak perlu. Tim di lapangan tahu batasnya. Mereka bergerak cepat, sunyi, menyelamatkan nyawa tanpa menyelamatkan semua. Umpan bekerja, bayangan Amerika berbelok, mengejar koordinat yang disuguhkan. Ruang bernapas tercipta, sempit, berbahaya, tetapi cukup. Topan menggeser inti operasi melewati area yang dianggap mustahil. Es berderit, angin menampar wajah, dan keheningan menjadi musuh sekaligus pelindung. Di saat paling tegang, konfirmasi datang. Sinyal singkat dari unit sekutu lain, bukan yang terlambat, mengakui ada ketidaksesuaian perintah dari atas. Bahasa halus untuk pengkhianatan. Seseorang bermain dua kaki, menjual waktu dan posisi demi kepentingan lain. Topan menutup pesan itu. Tidak ada waktu untuk marah. Keputusan terakhir adalah yang paling berat. Untuk menutup kemungkinan pengejaran, ia memerintahkan penghancuran satu cage peralatan bersama, logistik yang dibangun lintas negara, kehilangan besar, diplomatik berisiko, tetapi perlu. Tanpa itu, jalur mereka akan terus dilacak. Ledakan teredam menggetarkan es, lalu hilang. Tidak ada api, tidak ada saksi, hanya lubang yang segera ditelan salju.
Ketika kontak mereda dan indikator kembali tenang, Topan merasakan kelelahan menyergap seperti ombak dingin. Operasi nyaris gagal, bukan karena musuh yang terlihat, melainkan karena tangan yang seharusnya membantu. Ia berdiri di tengah peta yang kini lebih sederhana, lebih jujur. Pengkhianatan itu tidak diumumkan, tidak ada rapat besar, tidak ada sanksi terbuka. Dunia ini tidak bekerja seperti itu. Yang ada hanyalah penyesuaian senyap dan daftar nama yang tak lagi dihubungi. Topan menatap timnya, lelah, kotor es, tetapi hidup. Keputusan brutalnya menyelamatkan misi dan mereka dengan harga yang akan ia bawa pulang sendirian. Di tengah salju yang menutup jejak, ia belajar satu kebenaran pahit, bahwa terkadang untuk menyelamatkan banyak hal, seseorang harus rela memotong ikatan dan menanggung dinginnya sendirian. Tidak ada pengumuman kemenangan, tidak ada konferensi pers, tidak ada pidato yang mengklaim keberhasilan. Operasi itu berakhir sebagaimana ia dimulai, dalam diam. Sinyal terakhir diputus, jalur logistik ditutup, dan setiap jejak yang bisa mengarah pada keterlibatan siapapun dihapus rapi. Dunia bangun ke pagi yang sama, dengan berita yang sama, tanpa mengetahui betapa dekatnya mereka pada perubahan besar. Greenland tetap sunyi, esnya masih memantulkan cahaya pucat, lautnya tetap dingin dan tak bersuara. Tidak ada invasi, tidak ada operasi keamanan global yang diumumkan. Yang ada hanyalah penyesuaian kecil di balik layar, jadwal yang diundur, keputusan yang ditinjau ulang, dan narasi yang perlahan menguap sebelum sempat menjadi judul. Topan berdiri di ujung landasan es, menyaksikan pesawat angkut menghilang ke langit kelabu. Tidak ada rasa bangga yang menggelegah. Yang tersisa hanyalah kelelahan yang dalam dan perasaan kosong yang sulit dijelaskan. Ia telah menyentuh dunia yang tidak akan pernah mengakuinya, dan kini dunia itu menutup pintu tanpa suara. Perjalanannya pulang berlangsung cepat dan sunyi. Tidak ada seremoni, tidak ada jabat tangan berlebihan. Di ruang tertutup terakhir, seorang perwira menatapnya lama, lalu berkata singkat bahwa hidup Topan akan dikembalikan. Identitasnya dibersihkan dari berkas operasi. Namanya tidak akan tercatat dimanapun. Jika suatu hari ia bercerita, tak akan ada yang membenarkan, dan itulah harga keselamatan. Jakarta menyambutnya dengan kebisingan yang biasa. Klakson, pedagang kaki lima, panas yang menempel di kulit. Kontras itu membuat kepalanya berdenyut. Ia kembali ke kos kecilnya, menggantung jaket, duduk di ranjang, dan menatap dinding lama. Tidak ada yang berubah, dan justru itu yang terasa paling aneh. Beberapa hari kemudian, Topan kembali bekerja. Lantai, lorong, dan rutinitas menyapanya seperti teman lama. Ia mendorong troli dengan langkah yang sama, membersihkan noda yang sama, namun pandangannya berbeda. Ia melihat detail yang dulu luput, kamera yang berputar sepersekian detik, jeda percakapan, pintu yang tak pernah benar-benar tertutup. Dunia tidak berubah, Topanlah yang berubah. Ia tidak lagi mencari sensasi, tidak pula berharap pengakuan. Ia menyimpan pelajaran itu dalam diam, bahwa keputusan besar sering dibuat jauh dari sorot lampu, bahwa kebenaran tidak selalu membutuhkan panggung, dan bahwa keberanian kadang berarti kembali ke kehidupan biasa tanpa pernah bercerita. Di malam tertentu, ketika kota mereda, Topan berdiri di jendela dan menatap langit yang tertutup cahaya. Ia teringat dingin yang menggigit bulang, keheningan yang mematikan, dan pilihan-pilihan kecil yang menyelamatkan nyawa. Ia tahu, di luar sana, mesin-mesin besar masih bergerak, kepentingan masih bertabrakan, dan perang bayangan belum berakhir. Namun malam itu, ia memilih menutup tirai. Dunia memang tak pernah tahu apa yang terjadi di Greenland, dan mungkin memang tidak perlu tahu. Karena ada perang yang dimenangkan, bukan dengan sorak, melainkan dengan kegagalan yang tidak pernah terjadi. Topan kembali menjadi orang biasa, tetapi dengan kesadaran yang tidak bisa dihapus, bahwa ketenangan yang dinikmati banyak orang sering dibayar oleh keputusan sunyi segelintir orang, dan bahwa perang terbesar yang paling menentukan hampir selalu terjadi dalam diam.